Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam rahayu, salam untuk saudara yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Ada berita hangat dan heboh ya. Satu hal yang saat ini dibicarakan dan dibesar-besarkan adalah beberapa kader yang keluar. Seakan-akan dengan kader keluar itu PDI langsung gembos. Itu kan sebelah yang bicara seperti itu. Coba kita tengok kronologi beberapa kader yang keluar. Contoh, beberapa tahun yang lalu Laksamana Soekardi saat itu punya nama, ya sudahlah pokoknya di PDI seakan-akan the best. Keluar PDI Jaya, Laksamana Soekardi gembos. Di tahun 2005 ya 2005 kalau nggak salah, saat itu saya ikut di Bali ya. BB Janis karena pertarungan jadi ketua kalah, keluar. Apa yang terjadi? BB Janis tenggelam, PDI tetap jaya. Ya itulah, karena PDI itu memang partai yang sudah kenyang asam garam ya. Jadi kalau kita lihat kronologinya, tahun 1999 PDI itu juara meraih 33% ya. 33 ya. Nah, tahun 2014 juara lagi dapat 18%. Dan tahun 2019 19% lebih suara ya. Nah, di tahun 2004 ini urutan nomor 3 ya. Ini sekarang mulai menunjukkan taringnya ya. PDI itu tidak tergantung pada 1-2 orang ya. Jokowi baru muncul itu pada pemilu serentak tahun 2019, karena tahun 2014 Jokowi baru muncul dan diusungkan menang ya. Itu suaranya 18%. Nah, saat Jokowi jadi presiden tahun 2019, efek yang ditimbulkan di Jokowi berapa? Cuman 1% dari 18 ke 19. Jadi PDI kini dengan Jokowi memilih berseberangan dengan PDI, faktanya elektabilitas suara partai stabil di angka 20 sampai 22% dan tetap di atas. Nah, jadi mau bilang apa sekarang? Media dan hater hingga berhari bahas kader yang keluar dari PDI tetap tidak masalah. Sementara banyak kader lain yang memilih gabung dengan Gama tapi tidak besar pemberitaannya. Faktanya ya, kader PDI yang keluar partai tidak cemerlang, lama-lama namanya hilang. Itu udah berapa kasus yang lalu udah saya sebutkan tadi. Sementara yang masuk PDI berbuah menjadi kader handal seperti Ahok, Ruhut, Seno Baskoro dan lain-lain, justru dia akan meroket. Karena PDI itu bukan partai kemarin sore ya. Bahkan sudah berjuang berdarah-darah sejak era Orde Baru. Bandingkan jika ya misalnya lah baru yang bau kencur lah udah mulai kowar-kowar ini segala macam ya, mungkin menjadi anggota partai atau kader di PDI, habis begitu keluar kowar-kowar. PDI itu memiliki simpatisan yang banyak dan terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka tidak punya jaket partai, tapi darah mereka itu darah merah jenderal ya. Berita terakhir ada kader yang tadinya berperilaku seperti maling kondang, berkhianat terhadap PDI, belakangan pengen rujuk kembali, pengen dekat lagi, pengen bersama lagi ya. Buat apa mau rujuk ya? Karena PDI adalah partai besar yang kabar terbaru Jokowi meminta politikus PDI untuk memediasi bertemu dengan
Megawati. Inilah yang membuat Jokowi terlihat sangat tegang dan panik. Mungkin tidurnya nggak nyenyak berhari-hari. Setiap hari beliau pasti memikirkan bagaimana kalau Prabowo Gibran kalah. Apa yang terjadi dengan nasibnya nanti. Ya, tapi begitulah manusia, terbentuk oleh pilihan-pilihan hidup. Mungkin inilah pilihan hidup seorang Jokowi dengan segala resikonya, ya, yang kita hormati. Dan apa beliau pilih-milih sambil terus meningkatkan atau ya pendekatan kepada politikus PDI. Nah, ini yang disampaikan oleh Andreas, ya, Andreas Hugo. Dia tidak membantah dan membenarkan informasi apabila Presiden Jokowi belakangan telah meminta bertemu dengan Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri. Meski demikian, Andreas menyebut tidak mau terlalu mengurusi isu di luar pemenangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud di Pilpres kali ini. Sementara itu ada 3 sumber, ya, Tempo di internal PDI dan kolega Jokowi non partai mengatakan, ya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dan Wali Kota Solo itu sedang menjajaki pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP, yakni untuk memediator pertemuan dengan Megawati. Namun permintaan Jokowi itu disebut belum disampaikan ke Megawati dan akan disampaikan ketika pemilu tahun 2024 selesai. Sekretaris Jenderal PDI Hasto Kristianto sendiri tidak banyak berkomentar soal informasi tersebut. Hasto menyebut Presiden Jokowi tampaknya ada perasaan bersalah dengan sikap politik yang diambil belakangan ini. Kalau dilihat sepertinya Presiden Jokowi sudah mulai panik, ya, melihat bagaimana suara Prabowo tergerus menerus, ya. Bukan karena kampanye kita, ya. Karena apa? Kelompok pendukung Ganjar Pranowo, melainkan tergerus karena kesalahan sendiri, ya. Kita mengetahui bagaimana suara Ganjar Pranowo terus menerus naik dari survei-survei melalui beberapa survei dan mengatakan bahwa Ganjar Pranowo justru yang berpotensi menang 1 putaran. Inilah yang membuat Presiden Jokowi mulai panik dan kelihatannya sedang bingung mencari cara untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, nah, yaitu kembali ke Indonesia yang kita cintai bersama-sama lewat gerbong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, itu kan contoh yang sekelumit saja, ya. Saat malam lautan manusia tumpek blek hadir di pesta rakyat di Bali, di Surabaya, di Bandung. Nah, itu menunjukkan data-data yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan apa yang maunya Pak Jokowi dan Megawati itu bisa bersatu, karena kita sebagai rakyat, kalau tokoh-tokoh bersatu juga kita senang, ya, terlepas dari pilihannya. Saya pikir itu mudah-mudahan apa kegelisahan Pak Jokowi bisa terobati. Saya juga sayang dengan Pak Jokowi, tapi kalau udah tersesat saya juga malas melihatnya, ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.